kimia. Jadi dari dulu sampai sekarang terus-menerus miskonsepsi ini jadi topik yang selalu digunakan ya dalam penelitian. Oke, ini kalau Pak Hanan udah terkenal ya, tahu nih kita ada kedatangan satu dosen lagi ya, dosen baru namanya Bu Hayun. Ya, Bu Hayun mungkin perkenalan dulu ya, silakan Bu Hayun. Baik, terima kasih Bu Yuli. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Yuli dan Pak Hanhan mengenalkan diri saya. Saya Hayun Nurdiana, formasi dosen baru. Saat ini saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, di Serpong Utara, dekat Alam Sutra. S1 saya di Pendidikan Kimia UNJ, lulus tahun 2015. Kemudian S2 saya di UNJ juga, Pendidikan Kimia, lulus tahun 2017. Dan Bu Yuli itu merupakan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 saya ketika saya S1 dan S2. Gitu. Waktu itu kalau Pak Hanhan, ketika saya masih semester 7 atau 8, beliau dosen yang baru Pak Hanhan ya kalau nggak salah ya 2015 ya Pak Hanhan. Ya, sekian Bu Yuli. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Yuli. Ya, terima kasih ya. Jadi begitu ya. Suatu saat mungkin kalian jadi teman kerja saya ya, bukan mahasiswa. Siapa tahu ada yang jadi dosen ya. Nah, sebagian dulu waktu saya jadi dosen muda, di atasnya semua tuh dosen saya, dari Pak Sukro semua dosen saya. Nah, sekarang jadinya udah ke bawah setelah Bu Ella, Pak Edit, Bu Ella, Pak Edit, Bu Elma, Bu Hayun, dulu mahasiswa saya ya. Jadi semakin tua nih Pak Hanhan ya. Pak Hanan juga dosennya Bu Hayun, kebayang ya? Iya. Kalau Bu Hayun waktu itu masih kuliah. Iya. Iya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bertiga jadi kita mengenrich mata kuliah ini juga ya. Jadi saya izin nanti dilihat isi akadnya karena hari ini terakhir ya. Batal tambah kapan ya Pak Hanan? Ini sekarang terakhir kan? Nggak ada batal tambah lagi? Kan batal tambah itu pas dari hari pertama kuliah pekan lalu ya? Aduh ya. Atau saya cuma tanya dulu deh sebentar. Sekarang kan pengisian terakhir ya. Jadi tolong cek yang belum masuk ke dalam si akadnya ya. Tolong dipastikan kalian bisa masuk supaya kalau tidak ada ini perubahan jadi bisa terdata di si akad ya. Oke, kemudian seperti biasa saya pakai LMS. Pakai LMS ini ya, di miskonsepsi ini registrasinya perkuliahannya sudah saya saya cek, kemudian ini ya. Jadi sudah ada 26 Pak Hanan masuk kan, Pak Hanan ada di sini ya? Oke, di sini ada 21, jadi masih ada yang belum itu. Rifat ada ya? Hilwa ada Hilwa? Hilwa ada nggak Hilwa? Nggak ada. Anasya ada Anasya. Hadir Bu. Oke, Bu Hayun nanti saya ubah jadi dosen ya di sini ya. Silva? Ada Bu. Oke ya, jadi silahkan pendahuluannya sudah saya upload. Saya izin menyampaikan terlebih dahulu ya. Jadi beberapa waktu, mungkin udah 2 tahun terakhir, saya mengajar mata kuliah ini ya, bersama Pak Hanhan. Oke, jadi ini ada cek.
Oke ya, jadi mata kuliah ini miskonsepsi, lengkapnya miskonsepsi dalam pembelajaran kimia kalau nggak salah ya, karena mata kuliahnya mirip dengan S2, tapi S2 luarannya lebih lagi daripada S1, dan saya mengajar bersama Pak Afrizal dan Pak Irwanto kalau di S2. Oke, jadi mata kuliah ini mengkaji prakonsepsi ya, jadi prakonsepsi itu adalah seperti kita bilangnya prior knowledge-nya ya. Kemudian miskonsepsi, konsep alternatif ya sebenarnya nih ya, atau miskonsepsi. Jadi nanti kalau baca jurnal ada tulisan alternatif konsep, kemudian naive conception, kemudian misconception. Nah, itu adalah istilah yang biasa digunakan. Nah, kalau orang yang kritis, dia tidak suka menyebut kita miskonsepsi, ya. Jadi mereka bilang jangan dianggap salah dong siswa. Siswa sedang proses mencari kebenaran. Itu tuh orang critical pedagogy ya. Jadi dia menganggap siswa itu dalam sebuah proses dan kita nggak bisa bilang dia salah. Ya, ibaratnya dari titik A ke B, ya harusnya B, dia ada di mungkin di titik C, D, E gitu. Padahal harusnya dia langsung ke B, tapi dia muter-muter dulu. Dan itu nggak apa-apa, karena itu adalah proses pembelajaran. Nah, ini yang kita kaji adalah berdasarkan buku ya. Jadi rajin-rajin melihat buku kimia dasar lagi, kemudian analisis penelitian dan inovasi-inovasi ya. Inovasi-inovasi baik misalnya, Bu, saya ngelihat di jurnal Chemical Education untuk menganalisis miskonsepsi dalam konsep hidrolisis, silahkan ya. Atau saya dapat di jurnal Chemical Education itu ada konsep terbaru tentang elektrolisis. Nah, itu biasanya kita baca-baca. Jadi nggak cuma pendidikan kimia, tapi jurnal-jurnal kimia yang terkait dengan konsep itu sendiri. Nah, setelah kita paham gitu ya, kamu paham bagaimana prinsip miskonsepsi, kemudian bagaimana konsep-konsep kimia yang tepat dan miskonsepsi yang ada gitu ya, keterkaitannya antar konsep seperti apa. Nah, kita juga belajar bagaimana sebentar ya, kayaknya urgent saya Bu Pak Hanhan ditelepon Bu Auda terus. Bentar. Ya, silakan Bu. Kimia, kemudian korelasi antar konsep ya. Jadi karakteristik materi kimia ini juga terkait dengan miskonsepsi. Jadi bisa menganalisis miskonsepsi pada konsep-konsep kimia ya. Kemudian mengidentifikasikan sumber. Nah, ini nanti pembelajarannya, metodenya sama merancang pembelajarannya ya. Jadi setengah-setengah konsep kimia, setengah-setengahnya juga pendidikan. Nah, yang agak challenging waktu saya dan Pak Hanhan dan Bu Hayun kan terbatas ya, 16 kali pertemuan dengan cakupan yang cukup besar, jadi memang tidak semua materi kimia mungkin bisa di-cover. Tapi memang mudah-mudahan semester ini kita mencoba kalian mungkin bisa kita stimulasi di setiap pertemuan, kita identifikasi miskonsepsi yang sama-sama kita punya, entah di konsep asam basa, entah di konsep hidrolisis gitu. Jadi nanti ketika menjadi guru ya mudah-mudahan miskonsepsinya juga berkurang gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada diskusi presentasi tugas individu dan proyek ya. Nanti kita sama-sama lihat. Nah, biasanya nih semuanya paham ya kalau mata kuliah saya selalu ada proyek ya. Nah, semester ini kita diskusi dengan Pak Hanhan,
kita agak merubah, biasanya sama seperti lingkungan pembelajaran, kita menganalisis ataupun kualitatif nih, Resti yang kemarin ikut, kan kurang lebih sama. Jadi semester ini kita agak ubah sedikit, agak lebih rileks ya, supaya nggak bosen, divariasikan dengan membuat rangkuman fokus ya, seperti makalah gitu, nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kehadiran partisipasi itu masuk ke penilaian, tapi dalam konteks ini saya menuliskan seperti ini dulu, jadi jangan mengabaikan tugas ya, tugas dan UTS sama UAS ya. Nah, UASnya nanti sifatnya tergantung nih kita kesepakatannya seperti apa. Kalau misalnya seperti kemarin project barengnya, bukan project ya, membuat sebuah tulisan ya, apakah mau bareng-bareng, berarti kalau bareng-bareng berkelompok berarti nilainya adalah 60% dengan tes 40%. Tapi kalau Bu, saya mau sendiri-sendiri aja, kami memutuskan sendiri-sendiri UASnya, berarti itu nilai UASnya ya. Mungkin apa namanya itu agak berbeda sedikit dengan sebelumnya ya. Mungkin nanti kita saling diskusi aja solusinya ataupun apa yang mau kalian pilih ya. Kalau UTS pasti tes konsep ya. Jadi saya pasti dan Pak Hanhan dan Bu Hayun akan mengetes pemahaman konsep kalian. Jadi seperti kimia dasar, tapi soalnya akan bersifat diagnostik. Nah, mudah-mudahan saya bertiga nih karena punya tenaga cukup banyak bertiga ya, untuk satu mata kuliah. Inginnya setiap pertemuan kalau misalnya ya kuis singkat gitu ya, ada tes-tesnya supaya kita bisa saling mengidentifikasi kesalahan konsep kita buat belajar ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga nggak perlu panik, Bu Yuli kok ada tes-tes lebih sering lagi, bukan apa-apa karena memang merecall lagi kita gitu. Kita diskusikan 1-2 soal, miskonsepsinya ada di mana. Oke, ini tetap buku teks kimia dasar, kurikulum kita lihat-lihat karena memang itu lead. Nah, ini yang sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya ini tantangan luar biasa ya. Karena memang kita lihat formatnya seperti apa. Dalam arti ini jadi kalau ada capaian pembelajaran materinya nih apa nih gitu ya. Jadi bisa jadi variasi di berbagai sekolah gitu ya, tapi saya nggak tahu ya nasibnya kurikulum prototype ini seperti apa, karena memang sebenarnya belum disahkan jadi kurikulum 2022. Karena saya yakin ini ada kepentingan juga ke 2024 ya ketika pemilu. Makanya mungkin settle down juga di koran beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa itu akan jadi inisiasi kurikulum 2024. Tapi lagi-lagi tergantung siapa pimpinannya ya. Bisa jadi kurikulumnya dipakai, bisa jadi kurikulumnya akhirnya juga diubah ya. Jadi ini perangkatnya kita lihat-lihat. Kalau silabus dan RPS nanti hubungannya ke rancangan pembelajaran ya. Kita latihan membuat rancangan pembelajaran. Nah ini tugas mata kuliahnya ya. Tugas kelompok ini berarti ada 30, kalau misalnya benar yang ada di si akad 31 orang, maka tugas kelompoknya adalah seperti biasa, kalian cari jurnal miskonsepsi, diusahakan yang ada instrumennya. Kalau nggak ada, minta ke autornya ya. Cari jurnal miskonsepsi yang membahas satu topik miskonsepsi. Contoh, Alivia dapat hidrolisis, Alvina dapat asam basa, tapi kelompok ya. Pak Hanan mau berapa orang nih ya kira-kira ya? Satu kelompok, 2 apa 3 nih? Ya, ini ada berapa orang ya? Kayaknya 3 ya Bu ya? Kayak 3 lah ya, oke. Nanti PJ-nya siapa tadi? PJ-nya? Oke, Nitrina berarti dibagi menjadi 10 kelompok ya. Kemudian setelah itu silahkan ke Pak Hanhan atau mungkin nanti ke Pak Hanhan dan ke saya dulu ya. Nanti Bu Hayun bisa lihat sampel jurnalnya. Jurnalnya di-approve atau enggak. Usahakan dari jurnal Chemical Education atau Chemistry Education Research Practice ya. Atau jurnal-jurnal yang publishernya direkomendasi. Ya, internasional ya Bu ya? Internasional ya. Kadang kalau jurnal Indonesia kita pernah ketemu akhirnya miskonsepsi sendiri. Betul. Kita bahas di kelas ternyata dianya sendiri miskonsepsi gitu. Iya betul Bu. Lucu banget ya
Jadi usahakan jangan jurnal Indonesia, bukan nggak percaya gitu ya, tapi ya peer review-nya belum bisa kita pegang ya, peer review kualitas jurnal tersebut gitu ya. Jadi usahakan jurnal internasional, kemudian juga mungkin jurnal internasional tadi saya bilang ya, Journal of Chemical Education, Journal Chemistry Education Research Practice ya, yang dari RSK ya itu lebih terpercaya lah gitu ya. Setelah Pak Hanhan atau saya approve, berarti kelompok itu list di grup, berarti kelompok lain nggak boleh milih jurnal itu ya. Nah, kemudian jurnal itu dipresentasikan dalam bentuk paparan, PowerPoint. Miskonsepsinya apa, contoh instrumennya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa. Dan itu saya saat pertemuan 1 sampai 4 ya, kayaknya 4 kali pertemuan masih saya dan Pak Hanhan ngecek-ngecek konsep, baru setelah itu kalian presentasi, mudah-mudahan satu pertemuan bisa 2 kelompok ya, seperti itu. Nah, saya sama Pak Hanhan kalau biasa yang ngajar sih kadang Zoom, kadang di LMS gitu ya. Kita uji coba aja, kadang di LMS aktif, kadang juga enggak, kadang di Zoom malah kita pikir kok di LMS waktu itu kita mikir nggak enak nih sebenarnya di LMS ya, nggak tatap muka, tapi ternyata pas Zoom malah diem semua gitu ya. Malah di LMS banyak aktivitasnya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat lagi. Itu ya, jadi Nisrina dari pertemuan ini 1 sampai 4 masih saya dan Bapak Ibu dosen ya. Kemudian nanti mulai pertemuan 5 kalian presentasi. Makanya selama waktu ini cari jurnalnya ya untuk menentukan mana yang mau kalian paparkan. Kemudian tugas individu sesuai konsep ya bisa saja misalnya oh hari ini kalian saya atau Panan atau Bu Ayun udah meletakkan kuis di kerjaan atau ada sebuah artikel yang menarik untuk dikaji gitu. Kalian lihat identifikasi miskonsepsinya apa. Karena sumbernya sebenarnya banyak gitu ya. Terus, aduh, saya jadi deg-degan nih, mulai gak enak tenggorokan, bolak-balik keluar rumah terus. Kemudian tes, UTS-nya juga tes, kemudian UAS-nya. Nah ini ya, jadi UAS-nya semester ini kemarin diskusi sama Pak Hanhan kita mau agak beda. Nah sebenarnya saya minta kita sebenarnya udah mulai buat bahan ajar ya. Jadi memang mudah-mudahan bahan ini juga bisa memperkaya kalian ataupun kita semua yang ada di sini ya. Nah, kalian usahakan rencananya UAS, tapi makalah miskonsepsi tentang topik contoh. Misalnya Anissa membuat miskonsepsi topik hidrolisis. Jadi miskonsepsi topik hidrolisis yang benar seperti apa, jadi gini, miskonsepsinya apa saja, yang benar harusnya apa gitu. Ambilnya bisa dari buku, bisa dari jurnal, dari berbagai sumber, ditambah lampirannya adalah instrumen identifikasi ya. Instrumennya bisa ambil satu soal dari jurnal ini, satu soal dari jurnal ini, bisa 2 tier, 3 tier, 4 tier gitu. Nah, kalau misalnya ini dijadikan nilai UAS per individu, maka per individu mengumpulkan tugasnya gitu ya, mengumpulkan tugasnya, maka ini per individu jadi nilai UAS. Kalau enggak, Bu, kita sepakati per kelompok aja, Bu. Berarti kalau bikin per kelompok, maka ini nilainya 60%, 40%-nya ya kami pakai tes lagi per individu gitu. Nah, ini jangan copy paste, kita benar-benar ingin kamu menulis sendiri ya, menulis sendiri, baca buku kimia dasar, satu konsep baik-baik, kemudian baca jurnal ya, ketemu jurnal internasional, oh ternyata ini miskonsepsi di luar negeri, apakah terjadi di kita juga, terus jadi tugas kelompok sama makalah yang tugas UAS-nya itu kurang lebih sama. Cuma kalau yang tugas kelompok kan dari jurnal saja, satu jurnal kalian pilih dan bentuknya PowerPoint ya. Kalau yang UAS ini emang bentuknya makalah gitu. Lagi-lagi yang tadi ya, saya juga nggak mau makalah yang asal ya. Jadi sebutkan sumbernya, kalau kamu narasikan dan jelaskan di situ. Itu untuk tugasnya kayaknya itu saja. Mungkin Pak Hanhan atau Bu Hayun ada tanggapan? Mungkin Pak Hanan mau menambahkan penjelasan lagi? Iya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini adalah seri kedua ya, seri ketiga ya Bu Yuli ya dari kuliah ini, kuliah miskonsepsi. Jadi memang apa namanya ya, walaupun Anda apa ya istilahnya masih kita semua masih belajar gitu ya. Malah kita kadang jadi bingung ya Bu Yuli ya, pengalaman apakah ini miskonsepsi atau bukan gitu. Tapi kita jadi belajar lagi gitu ya. Apa namanya? Jadi dapat informasi-informasi baru. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan Bu Yuli di paper yang di Indonesia itu mungkin tidak akan terlihat gitu. Jadi dari paper luar negeri itu jadi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan yang jadi memaksa kita untuk buka lagi buku gitu. Nah, itu yang bagusnya gitu. Jadi mudah-mudahan dari 10 kelompok ini kita nanti akan membahas topik-topik miskonsepsi yang di luar negeri terjadi, tapi di Indonesia juga mungkin terjadi, dan kita nanti Anda siap gitu ya, kalau ada hal-hal seperti itu, kita sudah siap untuk mengatasinya gitu. Ya, karena kan nanti semua Anda akan praktik ya di sekolah gitu. Nah, supaya tidak terjadi miskonsepsi lagi, kita sudah tahu poin-poin mana yang harus kita perhatikan gitu pada saat mendelivery materi ke siswa gitu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan ke 10 kelompok ini nanti bisa mendapatkan jurnal yang bagus ya, sehingga kita bisa banyak belajar dari sana gitu. Itu mungkin Bu Yuli. Terima kasih. Bu Yun mungkin ada tambahan masukan? Cukup Bu Yuli, mungkin itu saja Bu Yuli. Terima kasih. Oke, baik. Mahasiswa ada pertanyaan dulu mengenai tugas UAS atau Bu, kita maunya belajarnya begini, ada masukan buat kita sebelum perkuliahannya mungkin akan running ya, mungkin beberapa udah biasa cara ngajar saya Pak Hanhan gitu ya, mungkin jadi bisa ada masukan juga atau terkait hal-hal secara spesifik yang ada di paparan ini. Silakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Anissa. Berarti kalau untuk UAS ini tidak perlu dipresentasikan ya, Bu? Enggak dipresentasikan. Lalu untuk kuisnya itu akan masuk ke bobot tugas atau bagaimana, Bu? Bobot tugas, ya. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi nanti misalnya saya bisa saja misalnya mau pakai Kahoot, Mentimeter, terus saya masukkan ke LMS gitu ya, Pak Anon masukkan. Jadi kalian siap-siap aja, siap-siap dalam arti sebenarnya nggak perlu siap-siap belajar seperti apa. Kalau belajar memang continue ya, kalian belajar kimia. Tapi dengan kalian merefleksikan, kan akan dibahas juga dengan saya dan Pak Hanhan ya, akan dibahas juga. Nah kemudian jadinya kita paham ya miskonsepsi kita ada di mana. Jadi mungkin kita pakai tes tutier gitu ya, atau kita bahas apa namanya ketika soal-soal itu bentuknya bervariasi juga gitu. Pak, siapa ada lagi mau bertanya? Kalian lebih prefer UAS-nya sendiri-sendiri? Emang nih kadang kalau udah online lebih baik sendiri-sendiri mungkin ya Pak Hanhan. Gimana Pak Hanhan? Tapi memang kan topiknya kalau 30 orang gimana? Misalnya ada satu kelompok asam basa. Bisa ke topik yang kecil gitu Bu. Saya asam basa bisa oleh 3, yang satu tentang misalnya apa keasamannya gitu kan, yang satu lagi tentang reaksinya, yang satu lagi misalnya tentang apa perhitungan kimianya gitu, iya. Jadi aspeknya lebih kecil gitu skopnya. Oke, jadi kan kalau misalnya materi kelas 10 sampai 12 di list dulu yang apa namanya miskonsepsinya bisa kita bahas. Setelah itu nanti kalau misalnya ada yang sama-sama milih asam basa tapi nggak boleh numpuk ya, mungkin kita batasi misalnya kita list dulu semua konsep nih Miss Rina ya, terus siapa yang mau milih konsep apa satu-satu dulu, setelah itu baru yang lain masuk gitu, jadi kita nggak numpuk di satu konsep. Silakan mungkin kita sepakati aja sendiri-sendiri ya Miss Rina ya, semua ya, gimana, setuju ya? Jadi ini kalian persiapkan dari sekarang yang terbaik ya, referensinya banyak, sumbernya banyak, bukunya banyak, kalian dapat contoh soalnya banyak gitu ya. Boleh buat sendiri, kalian kan anak pendidikan dan saya yakin ini rata-rata udah
ikut evaluasi pembelajaran, PPEP ya. Jadi gimana cara buat tes, dan boleh dikonsultasikan ke saya dan Pak Hanan. Biasanya kami kalau misalnya UAS, misalnya bentuknya project, setiap pertemuan itu kami suka tanya, gimana progresnya, ada yang mau sharing, ada yang mau tanya gitu. Kadang saya tanya juga per kelompok progresnya seperti apa. Gitu. Ada lagi? Oke, boleh. Oke, sip. Oke, silahkan ya. Nanti kalau misalnya memang dijadikan kelompok, maka nilainya 60%, 40%-nya kita akan buat tes UAS. Oke ya. Pak Hanhan, siap atau gimana? Ya, nanti kita mungkin bisa tutup, tapi ini dikerjakan mandiri sampai sore ini gitu ya Bu Yuli ya. Oke, boleh. Oke. Pak namanya di mana? Ada di Kahoot, Bu. Sebentar. Nggak boleh lah, itu melampaui SBM, jangan di situ. Jangan lewat dari SBM. Di tempat kemarin juga nggak. Jangan semua. Banyak ada dibedain. Oke, jadi pada pertemuan pertama ini kita coba di diagnostik tes ya, supaya kita lihat dulu gambaran Anda seperti apa, apakah banyak miskonsepsinya gitu ya, atau sudah oke, kan alhamdulillah ya Bu Yuli ya. Jadi mengidentifikasi miskonsepsi kan memang kita sebagai alat ukurnya harus betul dulu gitu. Nah, jadi kita mau lihat nih, Anda yang akan melihat miskonsepsi itu, apakah memang sudah seperti apa gitu ya, sudah sejauh mana Anda saat ini memahami hal-hal terkait kimia. Oke, nah di sini ada sedikit ya soal dari Kahoot. Nah, silakan Anda join, kemudian nanti kita mulai kuisnya gitu. Silahkan. Hanan nggak ada musiknya ya? Ya ini kenapa nggak ada suaranya ya? Iya. Sepi banget ini. Gimana caranya ya? Harusnya sih udah langsung keluar ya. Settingannya. Nah, ini ada. Mana? Belum suaranya Bu.
semua masuk ya, kita mulai. Kodenya saya simpan di chat ya. Nah, kita mulai sampai aja. Ini tinggal benar atau salah aja ya. Lanjutkan. Kita bahas pekan depan ya. Ini jadi sekarang kita ukur aja dulu. Nah, soal kedua, silakan dijawab benar atau salah. Yang menjawab benar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Soal berikutnya. Hanya 22 yang menjawab. Oke, kita lanjut. Kenapa? Enggak apa-apa. Oke, banyak yang benar ya. Lanjut. Yang benar. Nah, ayo. Masih ini ya, masih banyak yang belum benar. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah bagus ya, banyak yang benar. Kita lanjutkan lagi. Masih banyak yang ini ya, masih banyak yang miskonsepsi nih di sini. Ikatan ya. Rata-rata juga jawabannya setengah-setengah. Jadi kayaknya emang harus ini nih minggu depan ya. Kita bahas di satu-satu ya. Oke. Lanjut lagi ya Bu ya. Kita lanjutkan.
Ini nih Bu Yuli nih. Oke. Ide dasar udah jauh padahal ya. Iya, ini tingkat berapa coba Pak? Rifat paling tinggi angkatan berapa nih? Kalau di sini di Zoom adanya 2019, Bu. Semuanya? Iya, Bu. Nggak ada yang 2018? Belum masuk, Bu, yang 2018. Oh, oke. Tapi nggak bisa ditolerir juga ya Pak Hanan, berarti 2019 itu udah tingkat 3. Mungkin semakin pusing kali ya kimianya. Oke. Oke, silakan. Kita lanjut lagi. Nah, nanti yang 23 orang coba tanya ke yang 3 orang ini ya. Aduh, jadi pusing saya. Oke, kita lanjut. Dikit itu bukan berarti salah ya Pak Hanan? Iya, betul. Betul, itu tadi jawabannya yang 3 orang itu. Iya, yang benar malah yang 3 orang. Iya. Oke. Sedikit lagi, silakan. Lumayan lah. Kita lanjutkan lah. Resti jadi hilang, Saif malah muncul. Revise. Dari situ revise. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, ini sudah baik ya. Soal terakhir. Ini aja kebalik ya Bu ya. Iya. Enggak, soalnya kita biasa yang menghafal itu ya. Mungkin Oke, iya. pH rendah tuh angka atau kekuatan. Oke. Nah, ini kita besar ya. Oke, nanti saya kirimkan ininya ya apa resumenya, nanti kita bahas pekan depan gitu ya Bu Yuli ya. Ya. Jadi silakan sambil baca-baca. Jadi miskonsepsi jawaban kita biasanya istilahnya jargon. Jadi kebiasaan menghafal, oh itu gugus alkohol gitu-gitu ya. Kebiasaan kita pakai jargon-jargon yang menyebabkan kita miskonsepsi. Termasuk nanti kalau ngajar kita bilang, oh asam itu berarti H+ gitu ya. H+ berarti harus ada H-nya. Jadi yang biasa kita sampaikan di kelas bukan karena kitanya miskonsepsi atau kitanya ngajarnya konsep yang salah, tapi karena bahasa. Jadi nanti salah satu sumber miskonsepsi itu selain metode pembelajaran adalah bahasa yang digunakan oleh guru. Ya, jadi itu yang mau kita gali juga ya dalam pembelajaran ini. Itu saja perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Masih saya, Pak Anhan dan Bu Hayun dulu. Dan kalian siap-siap
dalam dalam perkuliahan sampai minggu depan silahkan japri kalau mau tanya-tanya per kelompoknya, nanti Miss Rina langsung bagi, kemudian tanya-tanya jurnalnya ya. Kemudian jurnalnya tanya ke saya atau Pak Hanhan ya. Jadi kalau saya oke, Pak Hanhan oke. Artinya nggak usah dua-duanya. Kalau udah ke Pak Hanhan ya ke Pak Hanhan aja, ke saya aja. Saya oke, kemudian silakan kamu list. Jadi nanti kelompok yang lain nggak akan memakai jurnal itu. Kemudian untuk UAS ya silakan didiskusikan. Nanti setelah sudah deal gitu ya, tetap aja nanti pembagian topiknya diatur lagi. Kemudian kalian bisa menyicil dan bisa berkonsultasi untuk menghasilkan tulisan yang baik ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, silakan yang belum registrasi di LMS ya. Yang belum registrasi di LMS, kemudian mungkin saya buka lagi, saya cek presensinya kalau nggak salah masih sampai jam 5 ya, jadi masih ada waktu. Oke, terima kasih Pak Hanan ya, Bu Hayun ya. Atas perkuliahan hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Saya izin mengakhiri, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.